Usulan Menkumham Yasona Lawli untuk membebaskan narapidana korupsi berusia 60 tahun ke atas dengan alasan pencegahan sebaran virus corona dikritik peneliti Indonesian Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana. Menurut ICW, tidak ada hubungan antara penyebaran virus corona dan pembebasan narapidana korupsi. Narapidana korupsi menjalani hukuman di sel yang terpisah dengan narapidana kasus lain sehingga terhindar dari wabah corona. Kita menolak hal ini. Kenapa? Karena kita tidak menemukan relevansinya antara wabah virus corona dengan harus kita membebaskan pelaku korupsi. Dan kalau kita lihat juga dalam lembaga pemasyarakatan, kita tidak melihat ada narapidana kasus korupsi yang berdesak-desakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Justru mereka tinggal satu sel, satu orang. Jadi tidak ada urgensinya Yasona tetap memaksakan upaya merevisi PP 99 tahun 2012 ini. Respon lain diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, pemerintah tidak merencanakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi. Juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba. Pembebasan bersyarat diberikan pemerintah terhadap sekitar 30.000 narapidana untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona di dalam lapas. Pembebasan tidak berlaku bagi narapidana kasus kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Tim Liputan Kompas TV. Lebih jelasnya kita langsung bergabung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selamat sore, Prof. Mahfud. Selamat sore, Christian. Saya buka masker ya. Iya, karena anjuran dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID katanya harus pakai masker. Tapi terima kasih mau melepas sebentar untuk bisa terdengar dengan baik audionya di layar Kompas TV. Pak Mahfud, tadi kami sudah putarkan atau tayangkan pernyataan Pak Mahfud bahwa tidak ada remisi untuk koruptor. Itu berubah karena begitu masif respon di media sosial dan juga di publik, atau ada rasionalisasi alasan hukumnya, Pak Mahfud? Tidak ada perubahan apa-apa. Karena pemerintah memang belum pernah memutuskan tentang pemberian remisi atau pembebasan bersyarat terhadap koruptor itu. Tidak pernah. Pemerintah itu yang memutuskan, kalau tidak salah tanggal 26 yang lalu memutuskan karena over kapasitas lapas, maka narapidana itu akan dikeluarkan sekira 30 sekian ribu gitu. Tapi itu adalah narapidana umum. Tidak ada bicara soal koruptor, narkoba dan sebagainya, karena itu ada ketentuannya tersendiri. Kalau yang khusus-khusus tentu dibicarakan secara khusus. Maka kita tidak pernah mengubah. Kenapa saya harus menjelaskan itu? Karena begini. Kemarin itu seakan-akan sudah terjadi pelepasan koruptor. Termasuk orang-orang hebat, pengamat hebat seperti Prof. Cipta Lesmana itu kontak saya, Pak, kenapa koruptor kok sudah dibebaskan? Saya tanya, di mana itu? Itu ada gambarnya, ada Udi Kaligis, ada Setia Novanto, sudah dilepas rame-rame. Ada di Kompas, di mana saya buka YouTube, ternyata itu gambar lama. Itu gambar lama. Lalu saya jelaskan, tidak ada pelepasan. Sampai detik ini tidak ada pelepasan. Itu cerita gambar lama menyertai menjadi VT ketika Pak Yasona Lawli diberitakan akan mempertimbangkan masukan-masukan tentang remisi atau pembebasan bersyarat terhadap koruptor. Tapi pembebasannya itu sendiri tidak pernah terjadi sampai hari ini, sampai kita ngomong tidak seorang pun koruptor dilepas gitu. Yang 30.000 dilepas itu adalah narapidana tindak pidana umum gitu.
Oke, tindak pidana umum. Sementara tindak pidana khusus, narkoba, narkotika, kemudian korupsi dan juga terorisme tidak. Tapi wacana itu sempat dinyatakan oleh Menteri Yasona, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, dengan alasan kemanusiaan. Itu disampaikan oleh Pak Yasona terakhir kemarin pun pernyataannya masih demikian. Anda melihat seimbangkah atau sepadankah kemanusiaan dengan tindak pidana khusus yang disebut sebagai extraordinary crime, itu kejahatan yang luar biasa? Kita memahami Pak Yasona itu mendapat aspirasi, mendapat informasi tentang keinginan-keinginan itu. Lalu dia menginformasikan mungkin akan dipertimbangkan, tetapi pemerintah sendiri tidak. Karena ya pemerintah itu pada tahun 2015 Pak Joko Widodo sudah menegaskan, pada waktu itu kan sudah hampir direvisi juga P99. Lalu beberapa pakar gitu, termasuk saya, Pak Renal Kasali gitu, ada guru besar dari UI gitu, kirim surat ke Pak Presiden. Lalu kita menjelaskan, sesudah diskusi lama pada waktu itu, masyarakat juga udah rame. Lalu Presiden mengatakan tidak ada keinginan dan tidak ada pemikiran sama sekali untuk merevisi PP 99 tahun 2012 itu. Itu dinyatakan pada tahun 2015 oleh Presiden. Yang menyatakan itu, mengumumkan hasil pertemuan kami itu adalah Johan Budi, juru bicara Presiden pada waktu itu. Dan sampai sekarang sikap Presiden itu tidak berubah dan kabinet tidak pernah membicarakan itu. Gitu. Hanya itu saja. Pun alasannya saat ini darurat kesehatan untuk mencegah jangan sampai penyebaran COVID-19. Sikap Presiden masih sama dari tahun 2015, di tahun 2020 ada pandemi corona, masih sama Pak Mahfud? Tidak ada perubahan sikap Presiden. Kalau ada perubahan kan tentu dinyatakan gitu, baik di sidang kabinet maupun kepada menteri yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, gini loh, yang jadi alasan itu kan over capacity, ya, penjara kita itu, lapas kita itu. Yang over capacity itu kan tindak pidana umum yang sampai disak-disakan itu. Kemudian narkoba yang korban, ya, yang korban itu, yang pengguna, itu juga disak-disaan gitu. Kalau koruptor itu enggak. Teror tidak, terorisme tidak, karena itu isolasinya sendiri, tempatnya khusus. Supaya diingat, koruptor itu hanya 1,8% dari keseluruhan narapidana. Dan tempatnya enak-enak. Kalau physical distancing, ya, menjaga jarak fisik itu sudah ideal itu. Ditambah lagi, dipindah lagi ke sana masih bisa narapidana yang lain, gitu. Ini persoalannya kan kita ini memburu koruptor susah-susah amat kok. Yang ada diburu juga belum dapat, malah yang sudah ada malah mau dilepas dengan alasan itu. Kan tidak kondusif gitu ya. Situasi untuk bicara itu pada saat situasi seperti sekarang gitu. Dan belum ada alasan yang cukup kalau alasannya social distancing gitu. Diskusi-diskusi di masyarakat begitu yang masuk. Sehingga lalu saya nyatakan memang Presiden belum pernah. Saya sudah bicara dengan Menkumham tentang itu. Menkumham sendiri menyatakan saya tidak pernah menyatakan itu kebijakan pemerintah. Itu masih akan dibawa ke atas gitu. Bahwa ada informasi begitu, iya, dan logis juga. Beliau itu disertasinya tentang kepenjaraan, gitu ya. Jadi di Amerika dan menurut saya secara ilmiah logis dan di berbagai belahan dunia itu memang dilakukan langkah-langkah kebijakan seperti itu. Tetapi kita menyatakan tidak karena kita mempunyai aturan khusus gitu. Nah itulah sebabnya sebenarnya Senin saya janji mau bertemu dengan para pejabat tertinggi penegak hukum ini. Tetapi kemarin situasinya udah ramai betul ya sore itu. Sehingga saya menjawab ketika ditanya sampai detik ini, sampai kemarin dan sampai detik ini saya sama Christian bicara ini belum satu pun ada tindak pidana atau narapidana korupsi yang dikeluarkan atas nama COVID-19. Tidak ada. Itu dikelirkan karena memang ada file-file atau gambar-gambar lama yang ditayangkan di berbagai media. Lama ditayangkan. Iya, saya
Saya diprotes oleh Profesor Cipta Lesmana, gimana itu kok dikeluarkan gitu? Nggak ada, saya bilang. Lalu saya buka di filenya Kompas di YouTube itu, oh iya itu ada, tetapi itu gambar lama ketika mereka dipanggil ke KPK kan. Makanya semoga Prof Cipta nonton perbincangan kita ya Pak Mahfud. Pak Mahfud menyebut tadi di rapat kabinet, di rapat dengan Presiden, Pak Presiden pun bahkan tidak atau belum membahas soal ini. Seiring dengan banyaknya semakin masifnya pembahasan, respon publik terhadap ini, adakah rencana untuk membahasnya di rapat kabinet atau dengan Presiden? Sampai sekarang belum sih, belum. Dan Pak Yasona juga kan tidak menggebu-gebu amat, dia hanya menyampaikan bahwa ada informasi begitu gitu. Ya nanti tentu kita akan bahas lah. Ini kan negara. Jadi hal yang begini, apa yang berkembang di dalam masyarakat kita bahas. Misalnya kalau bicara narkoba itu kan ada dua ya. Satu yang pengedar, yang kedua yang pengguna atau korban. Nah, yang korban pengguna tuh banyak sekali, itu yang uyel-uyelan gitu. Kalau yang pengedar itu enggak gitu. Sehingga seumpama pun itu harus dibicarakan ya harus melihat dalam konteks itu gitu. Tapi kalau korupsi memang kita itu memburu koruptor susah sekali. Jadi menurut saya tidak usah mengubah PP hanya karena corona untuk melepas ini dulu gitu. Pak Mahfud dari tadi menyebut kalau itu ada aspirasi yang datang ke Pak Yasona. Pak Yasona menyampaikan ke publik. Tampaknya seperti itu kronologinya. Siapa sih yang menyampaikan aspirasi ke Pak Yasona? Bukan banyak ya, sejak tahun 2015 kan itu sudah muncul. Pakar-pakar juga kalau banyak yang bisa disebut kalau saya mau yang memang menginginkan gitu. Itu aturan umum katanya ada yang begitu. Tapi kita katakan aturan khusus kita tidak gitu. Dan kalau itu banyak sih bisa dilacak saja di media sosial. Bahkan ada yang terang-terangan juga. Iya masih nyata, masih banyak gitu. Pak Mahfud, selama masa pandemi corona ini penanganan terhadap napi korupsi seperti apa? Anda menyebut tadi selnya khusus kalau soal physical distancing terpenuhi tuh? Ya kan sudah ramai beritanya ya bahwa napi koruptor itu malah ada yang punya kantor di ruangan kerjanya, ada yang punya televisi, punya kamar sendiri, punya ruang tamu sendiri. Itu kan sudah menjadi berita umum. Ada seorang jurnalis juga yang baru saja menyatakan itu gitu. Nah, saya kira itu menjadi pertimbangan kita juga dan itu fakta lah yang begitu-gitu itu. Meskipun saya tadi mendapat pesan dari seorang narapidana di Jambi. Bapak membicarakan soal koruptor tempatnya enak. Itu kan Bapak melihat Jakarta katanya. Di daerah tertentu seperti saya ini sedang menjadi koruptor dan saya sakit TBC juga tempatnya tidak enak loh Pak gitu. Jangan dikira kalau koruptor itu enak semua. Ya itu mungkin bisa nanti diperbaiki saja gitu. Physical distancingnya biar diatur kembali oleh Dirjen Kemasyarakatan yang begitu. Pak Mahfud tadi menyebut kalau ada pemberian perlakuan khusus untuk napi korupsi itu sudah menjadi kemakluman atau pengetahuan umum begitu. Adakah concern dari Presiden Jokowi karena ini sudah menjadi berita umum, sudah sampai ke Pak Jokowi, ada tindakan yang diminta begitu? Enggak ada yang kasus ini tidak ada perubahan sikap dari Presiden. Tidak ada perubahan policy yang akan diambil tentang tindak pidana khusus itu. Presiden kan sudah berkali mengatakan bahwa musuh terbesar kita itu adalah korupsi. Mungkin corona ini dalam waktu 2 atau 3 bulan mungkin akan terlalui ya. Tapi kalau korupsi itu kan musuh lama yang akan terus panjang yang harus kita hadapi. Sehingga nanti sedang kita membicarakan PP-nya memperbaiki PP. Misalnya membahas sampai 2 bulan, coronanya udah lewat gitu. Kan kita karena jangka pendek ini kalau soal corona ini. Artinya estimasi ilmiahnya dari berbagai sudut gitu mengatakan paling lama ini kan September, itu yang paling pesimis. Yang optimis mengatakan akhir April sudah selesai. Yang agak moderat Juni, kan begitu. Masa kita jangka pendek gitu mau mengorbankan yang lama-lama begitu gitu. Kalau saya berpikir begini, Mbak,
Satu, jumlah koruptor di Indonesia itu hanya 1,8% dari keseluruhan pelaku tindak pidana. Dan tempatnya diketahui oleh publik jauh lebih enak. Nah, bagi yang tidak enak biar diperbaiki dalam situasi begini agar physical distancing-nya itu terpenuhi sesuai dengan aturan. Dan menurut saya isolasi di rutan korupsi itu masih lebih aman ya kalau secara kesehatan dibandingkan dilepas gitu. Gitu. Terakhir, Prof, saya mau minta penegasan. Ya. Ini tren dari sejumlah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai skenario. Kalau memang kita tidak mengharapkan ini terjadi, kalau memang pandemi corona lebih panjang, lebih banyak lagi korbannya dari jenis tindak pidana khusus yang Anda sebutkan tadi, ada narkotika, kemudian terorisme dan juga korupsi. Akankah korupsi bisa dikesampingkan atau kemudian masuk dalam kategori ya sudah bisa dibebaskan? Diberikan kita lihat nanti perkembangannya ya, kita lihat perkembangannya gitu. Karena semua sekarang ini sudah darurat semua, dan dari yang darurat itu kan kita pilah-pilah, darurat untuk ini, untuk itu, sebagainya kan sudah kita pilah-pilah semuanya. Nanti kalau itu harus terjadi nanti pada saatnya tentu dibicarakan. Karena pemerintah itu tidak boleh melalaikan sesuatu apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Oke, yang jelas saat ini, hari ini di Kompas Petang Anda menyatakan tidak ada pembebasan atau pemberian pembebasan bersyarat untuk napi korupsi ya, Prof? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih, Prof Mahfud, bisa dipakai lagi maskernya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.